من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala di sini masuk ke dalam al-uqud as-sitta, masuk ke dalam 6 kalung pembahasan. Ya, di halaman 12 al-iqdul awal, kalung pertama. Ma yarji'u ilan nuzuli zamanan wa makanan. Hal-hal yang kembali kepada an-nuzul, pada penurunan Al-Quran. Ya, kembali kepada an-nuzul, penurunan Al-Quran berkaitan dengan waktu maupun tempat. Wahiyatna asyara naw'an, terdiri dari 12 bentuk. Baik, saya poinkan ada 2 pembahasan di sini. Fihi mas'alatan. Al-ula al-muradu bin nuzul. Apa yang dimaksud dengan an-nuzul? Ya. An-nuzul maksudnya di sini turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran. Ya. Dan kalau disebut nuzulul Quran, itu artinya hubutul Quran minallahi kitabatan au taklima. Turunnya Al-Quran dari sisi Allah secara penulisan atau pembicaraan. Secara tulisan atau pembicaraan. Iya. Jadi itu dimaksud dengan turunnya Al-Quran. Dan itu dari mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dengan lafaz tanzil, kadang dengan lafaz inzal. Iya. Dengan lafaz inzal. Ada sebagian yang membedakan antara inzal dan tanzil. Kalau inzal itu diturunkan sekaligus, kalau tanzil diturunkan secara bertahap. Iya, mungkin di kebanyakan penggunaan bisa ya, tapi ada sebagian tempat tidak cocok gitu. Digunakan, diambil sebagai kaidah tetap. Tapi maksudnya itu mendekatkan mana. Dan itu dibahas oleh para ulama ahli sunnah di buku-buku akidah. Bahwa Al-Quran itu munazzalun minallah. Diturunkan dari sisi Allah. Yaitu bantahan terhadap kelompok yang menyimpang di dalam hal ini. Di antara yang paling banyak syubhatnya di kata tanzil itu orang-orang Asy'ariyah. Ya, dan Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa itu tidak diturunkan. Al-Quran itu hikayat dari kalam Allah atau ibarah. Dibahasakan kepada Jibril. Ya, dia tidak diturunkan. Jibril membahasakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari kesesatan-kesesatan. Ya. Menyelisihi dalil-dalil secara nakal maupun secara akal di dalam hal tersebut. Baik, dan itu di sudut pembahasan akidah ya, uraiannya. Ya, kalau dikatakan diturunkan Al-Quran secara kitabah dan takliman. Iya, karena turunnya Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama ada 2 bentuk turunnya Al-Quran. Turun yang pertama, itu turun sekaligus. Turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah. Diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Dan itu syah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di Sunan An-Nasai Al-Kubra. Dan tidak dikenal ada yang menyelisihi Ibnu Abbas dalam hal itu. Iya. Dan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menulis kesepakatan. Atau menukil kesepakatan tentang hal itu. Kesepakatan di tengah para ulama. Bahwa itu tidak ada silam pendapat.
Jadi pernah terjadi ya turun Al-Quran. Diturunkan langsung sekaligus ke Baitul Izzah. Nah, kemudian penurunan yang kedua, itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara beransur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengannya, Allah berbicara dengannya, berbicara dengan Al-Quran, didengarkan oleh Jibril, Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya dari mulut Jibril. Iya, dari mulut Jibril. Itu bahasa-bahasanya inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ilqa itu dari mana? Diperdengarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Iya. Apa namanya? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Iya. Jadi dulu itu ketika Jibril turun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggerakkan lisan beliau untuk mengikuti bacaan Jibril. Maka turunlah ayat menegur nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Jibril membaca, jangan kamu gerakkan lisanmu untuk bersegera ingin membacanya. Iya. Tapi dengarkan, simak sampai selesai, baru setelah itu kamu menirunya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah membacanya maka ikuti bacanya. Kayaknya di situ datang kaidah di dalam ilmu qiraah. Al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraat itu adalah sunnah yang diikuti. Ya. Jadi hanya mutaba'ah saja. Apa yang dibaca ikuti, apa yang dibaca ikuti. Yaitu kaidah datang dari sebagian sahabat, sejumlah sahabat, dan tidak ada silam pendapat di tengah para ulama tentang hal itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian kami akan menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah dijelaskan, sudah ditafsirkan. Itu mencakup pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan an-nuzul, turunnya Al-Quran. Baik. Pembahasan yang kedua, masalah yang kedua, dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, masalah yang kedua ta'alluqu mabahithi ulumil Quran bihadzal iqd. Kaitan pembahasan Al-Quran dengan kalung ini. Kaitannya jelas ya karena penulis rahimahullah di sini menyebutkan berbagai bentuk. Ada 12 bentuk ya beliau sebutkan. Tapi kembalinya kepada dua hal. Zaman dan makan. Ada yang terkait dengan masa, waktu, dan ada yang terkait dengan tempat. Ada yang terkait dengan tempat. Yang terkait dengan masa itu akan diterangkan nanti ayat yang turun di malam atau di siang, musim panas, musim dingin. Ya. Awal ayat yang turun, akhir ayat yang turun. Terkait dengan tempat, itu mana yang Makki, mana yang Madani, mana yang pada saat safar, pada saat mukim, mana ayat yang turun di dan Nabi SAW di atas kasurnya. Iya. Adapun pembahasan asbabun nuzul itu terkait dengan masalah turunnya itu sendiri. Turunnya itu sendiri, beliau sebutkan tentang asbabnya. Jadi seakan-akan mencakup dua-duanya. Iya. Jadi itu uraian penulis rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan ini dan tanpa ya terkait dengan nuzul Al-Quran itu berbagai bentuk
dari ulumul Quran di sini.